Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis statistik, analisis data statistik. Nah, secara umum, untuk analisis data statistik itu bisa dianalisis dengan pendekatan parametrik dan juga non-parametrik. Jadi ada dua macam pendekatannya, parametrik maupun non-parametrik. Parametrik ini artinya dia harus memiliki atau memenuhi parameter yang telah ditetapkan, seperti uji asumsi. Ada asumsi normalitas, linearitas, homogenitas, heterogeneisitas, dan lain sebagainya. Kalau non-parametrik, dia non-parameter atau tidak ada parameter yang harus dipenuhi, langsung saja menganalisis data. Misalnya kita mau menganalisis korelasi X dengan Y, langsung saja dikorelasikan X dan Y. Kalau parametrik ini harus memenuhi uji asumsi dulu. Nah, secara kualitas lebih berkualitas hasil analisis parametrik ketimbang non-parametrik. Seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus di parametrik, jenis analisis data jenis parametrik. Oke, kita lihat di sini. Analisis data parametrik ini ada dua macam, bisa dianalisis dengan cara deskriptif, bisa dianalisis dengan cara inferensial. Jadi deskriptif maupun inferensial. Kalau deskriptif, namanya juga deskriptif, itu hanya menggambarkan atau mendeskripsikan data tersebut. Seperti di sini ada kategorisasi. Setelah mendeskripsikan dengan bentuk apa? Dengan kategorisasi. Misalnya tingkat kedisiplinan mahasiswa, gambaran kedisiplinan mahasiswa. Ya udah, dia hasilnya apa? Apakah dia tinggi, sedang, atau rendah? Ini 3 pembagian. Ada juga 5 pembagian, sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah. Hanya menggambarkan sampai di situ, tanpa bertujuan untuk menguji suatu hipotesis. Contohnya ini variabelnya semangat belajar, kedisiplinan, prokrastinasi, dan lain sebagainya. Ini contoh judulnya, gambaran semangat belajar mahasiswa psikologi Universitas Bosowa Makassar. Bagaimana gambarannya? Apakah dia tinggi semangat belajarnya? Apakah dia sedang? Apakah dia rendah? Hanya menggambarkan sampai situ. Ini contoh-contoh judul yang seringkali dianalisis dengan cara deskriptif. Analisis dimensi kedisiplinan mahasiswa ditinjau dari faktor demografi, hanya menganalisis dimensinya, apakah tinggi, sedang, rendah. Atau profil prokrastinasi akademik mahasiswa, itu bisa juga, atau gambaran prestasi dan lain sebagainya. Jadi intinya tidak ada analisis, tidak ada uji hipotesis di sini, hanya menggambarkan tinggi, sedang, rendah, selesai. Oke. Itu untuk deskriptif. Sedangkan kalau kita berbicara inferensial, maka ada dua macam. Ada yang tentang hubungan atau keterkaitan, relationship. Ada juga yang berkaitan differences atau perbedaan, uji beda. Nah, keterkaitan ini atau hubungan ini ada dua macam. Ada yang regresi, ada yang korelasi. Jadi ada korelasi, ada regresi atau efek cara mengujinya. Oke, kita lihat satu persatu. Korelasi, coba kita lihat. Korelasi itu menggunakan product moment. Nah, ada 3 komponen utama yang harus dianalisis. Yang pertama, nilai signifikansinya berapa. Itu mestinya di bawah 0,05. Itu artinya ada hubungan yang signifikan. Kalau di atas 0,05 itu artinya tidak ada hubungan yang signifikan. Correlation weight-nya berapa kuat hubungannya. Jadi yang pertama kita menentukan signifikansinya berapa. Kalau di bawah 0,05 baru kita melihat berapa kuat hubungannya atau seberapa berat hubungannya. Nah, yang pertama kita lihat signifikansinya.
di atas 0,05, di bawah 0,05. Ini artinya signifikan, kalau ini tidak signifikan. Kalau hasil analisis kita itu tidak signifikan, kita nggak usah melihat di correlation weight-nya sini. Kita hanya fokus di sini. Oke, kalau data kita signifikan, baru kita lihat correlation weight-nya. Nah, macam-macam ya. Jadi ini salah satu bentuknya, angkanya. Ada 0,00 sampai 0,199 dan seterusnya. Ini artinya kalau ini signifikan, tapi nilainya segini, itu artinya no correlation atau korelasi sangat lemah, sampai-sampai tidak ada korelasi. Ini rendah korelasinya, ini sedang-sedang, ini kuat, ini sangat kuat. Mustahil ini 1 ya, jadi hanya mendekati angka 1, 0, berapa. Yang jelas mustahil 1. Nah, inilah yang kemudian dilihat di korelasi ini. Yang pertama signifikansi, yang kedua correlation weight-nya. Nah, bagaimana cara melakukan atau mencari ini? Gampang sekali sih. Langsung saja di sini. Oke. Nah, langsung di SPSS, tinggal diklik aja di bawah SPSS, ada datanya, ada 2 variabel data di situ, tinggal di analyze saja, analyze, correlate, bivariate, di drag aja semua variabelnya ke kanan, habis itu hasilnya akan seperti ini. Kalau signifikansinya di bawah 0,05 artinya signifikan, kalau di atas artinya non signifikan. Nah, kalau kita hasil yang kita peroleh di bawah 0,05, maka kita melihat regression weight-nya, berapa beratnya, seperti itu. Oke, sangat simpel kok. Habis itu selesai. Ini secara teori. Ini untuk korelasi. Kalau untuk regresi, nah kita lihat sama saja. Regresi juga kita melihat dari sisi itunya, signifikansinya yang pertama, unavoidable. Terus regression weight-nya, model summary table, R-square biasanya di sini. Terus arahnya, coefficient table, apakah dia pengaruhnya positif atau pengaruhnya negatif. Caranya seperti ini, analyze, regression, linear, drag ke kanan, independent dan dependent. Artinya di sini kita harus tahu dependennya mana, independennya mana. Kemudian lihat tabel ANOVA, apakah dia signifikan. Kalau dia signifikan, baru kita melihat model summary-nya. Oke. Kemudian ini biasanya ditransform ke bentuk persentase. Habis itu baru kita lihat table of coefficient-nya. Ini fokus pada direction effect, atau di arahnya kemana sih? Ke positifkah, ke negatifkah, seperti itu. Oke ya. Jadi seperti itu untuk cara mengetahui nilai sumbangsi suatu variabel dan arahnya kemana. Ini masuk ke kategori regression. Oke, sedangkan uji beda. Nah, uji beda ini ada beberapa macam sih. Ada 2 grup, ada lebih daripada 2 grup yang ingin diuji. Uji beda 2 grup ini menggunakan t-test. Kalau lebih dari 2 bisa menggunakan ANOVA. Oke, kita pertama dulu kita lihat di t-test. Nah, t-test ini ada jenisnya one sample t-test, ada paired t-test, ada independent test. One sample test ini hanya ingin menggambarkan satu sampel ya. Misalnya GPA anak kelas A semester 5 misalnya. Semester 5 nilai GPA-nya berapa, dan ingin kita bandingkan dengan nilai GPA misalnya semester lalu. Artinya semester lalu itu sudah ada nilainya, itu nilai yang kita akan masukkan di situ sebagai pembanding dengan nilai GPA saat ini. Dengan caranya simpel saja, analyze, compare mean, one sample test, drag variable to right, dan sebagainya. Nah,
table one sample statistic ini menggambarkan terkait dengan berapa jumlah responden kita, minnya, rata-ratanya berapa, standar deviasi dan standar error. Table of sample, table one sample test, ini yang pertama kita lihat signifikansi. Apakah dia signifikan? Kalau dia signifikan, baru kita lihat nilainya seberapa kuat. Kita bisa melihat siapa yang lebih tinggi di antaranya. Karena ini kita berbicara tentang pembandingan antara dua nilai atau dua variabel. Oke, kalau di bawah 0,05 berarti H0-nya ditolak atau ada perbedaan yang signifikan. Kalau kita kembali ke kasus awal, ini perbedaan GPA atau IPK semester lalu dengan semester sekarang. Kita ingin melihat apakah betul-betul berbeda sih. Baru kita melakukan melihat tes value-nya berapa dan perbedaan min-nya di antara itu yang mana. Misalnya kalau di sini rata-ratanya 3,5 dan di sini 3,6. Kalau secara langsung kita lihat 3,6 lebih tinggi dengan 3,5, tapi secara statistik itu belum tentu signifikan. Untuk melihat dia signifikan apa tidak bedanya itu, kita melihat di sini. Kalau hasilnya di bawah 0,05 artinya 3,5 dibandingkan dengan 3,6 artinya memang berbeda signifikan. Dan yang mana yang lebih tinggi? Tentunya 3,6. Tapi jika terjadi nilai signifikansi yang kita peroleh itu di atas 0,05, artinya kan tidak ada perbedaan antara 3,5 dengan 3,6. Artinya dianggap sama. Seperti itu. Oke. Nah, ini one sample t-test. Kalau one sample t-test itu hanya satu data kita dan yang kita ambil saat ini, yang semester data yang kita sudah ada sebagai pembanding, itu yang kita gunakan untuk membandingkan data kita saat ini. Jadi ada pembanding. Jadi di mana-mana kalau kita menggunakan t-test itu selalu ada dua grup data yang kita bandingkan. Kalau ini datanya sudah kita tahu sebelumnya, kalau ini data yang baru, dan kemudian kita bandingkan data baru dengan data sebelumnya. One sample. Kalau paired itu hanya satu data yang diambil dua kali. Ada pre-test, ada post-test. Oke, seperti ini. Contohnya pre-test TOEFL. Mahasiswa itu 400 awalnya, kemudian diberikan kursus TOEFL, habis itu dites lagi, ternyata naik 600. Nah, kita ingin membedakan apakah 400 ini berbeda secara signifikan dengan 600. Kalau kita lihat langsung, pasti berbeda. Kan ini 600, ini 400. Tapi secara statistik belum tentu. Oleh sebab itu, kita menggunakan statistik, khususnya di paired test ini, untuk mengetahui apakah treatment yang kita berikan di sini memang efektif atau tidak. Kalau misalnya nilainya di sini di bawah 0,05, artinya ini efektif, karena ini terjadi peningkatan. Tapi kalau dia di atas 0,05, ya tidak efektif, artinya ada yang salah di sini. Walaupun secara langsung kita lihat 400 dan 600 berbeda, tapi secara statistika itu dianggap tidak berbeda secara signifikan. Sama saja ini prosesnya. Yang pertama kalau kita lihat ini, pertama kita melihat hal seperti ini, kita harus melihat signifikansinya berapa. Kalau dia signifikan, baru kita bisa mengambil keputusan bahwa proses kursus yang diberikan memang mampu meningkatkan nilai TOEFL mahasiswa. Kalau misalnya di atas 0,05, ya kita nggak usah melihat membuat kesimpulan mampu atau tidaknya. Mampunya, tapi kita hanya melihat bahwa kursus yang diberikan itu tidak mampu memberikan tidak signifikan memberikan pemahaman mahasiswa terkait dengan TOEFL atau tidak meningkatkan TOEFL. Seperti itu. Oke, ini paired. Jadi paired itu satu sampel diuji dua kali. Nah, sekarang independent test ini dua sampel dari dua kelompok yang berbeda. Misalnya kita ingin membandingkan mean, perbedaan mean antara laki-laki dan perempuan. Oke, laki-laki
kelompok laki-laki, perempuan, kelompok perempuan. Kita ingin membandingkan apakah memang kedua kelompok jenis kelamin ini berbeda kepintarannya atau gimana. Sama saja, yang pertama kita lihat signifikansinya. Kalau dia di bawah 0,05 berarti ada perbedaan. Kalau dia di atas 0,05 artinya tidak ada perbedaan, artinya sama saja kepintarannya. Nah, anggaplah di sini IQ-nya ini 110, ini 120. Kalau mau dilihat, perempuan lebih rendah daripada laki-laki, karena laki-laki 120, perempuan 110. Tapi itu belum tentu signifikan, oke? Belum tentu signifikan secara statistik. Kalau kita uji statistik dan hasilnya di atas 0,05 nilai signifikansinya, artinya 110 dan 120 dianggap sama. Walaupun berbeda secara nyata, tapi itu secara statistik dianggap tidak berarti perbedaan itu. Seperti itu. Oke, jadi ini prosesnya, dan ini dari jenis independent test. Oke, ini baru dua grup atau dua nilai yang dibandingkan. Ada juga lebih daripada dua nilai yang dibandingkan. Oke, ada univariat, ada multivariat. Oke, cuman kita fokus ke univariat, one way ANOVA, karena banyak banget di sini. Kita coba one way ANOVA ini, ada two way ANOVA, ada multi way ANOVA. Kita fokus di sini saja, one way ANOVA. Nah, one way ANOVA ini satu variabel dependent, satu variabel independent yang terdiri dari lebih dari dua grup. Misalnya, kita ingin melihat perbedaan EQ antara ditinjau dari perbedaan golongan darah. Golongan darah kan banyak macam, bukan cuma dua. Oke, kita ingin melihat EQ berdasarkan perbedaan golongan darah. Golongan darah A itu EQ-nya segini, B, C, AB, dan O. Kan ada lebih daripada dua kelompok yang ingin dibandingkan. Intinya lebih daripada dua kelompok itu diukur dengan menggunakan uji beda jenis one way ANOVA. Oke, sama. Ada 4 kelompok di sini. Misalnya di sini IQ-nya 100, ini 110, 120, 130. Kita ingin membandingkan apakah A dan B ini berbeda secara signifikan, apakah A dengan AB ini berbeda secara signifikan, apakah A dan O ini berbeda secara signifikan. Begitu pula sebaliknya, B dengan AB, B dengan O, dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi banyak kelompok yang dibandingkan di sini. Nah, caranya sama. Seperti ini. Kemudian yang pertama kita lihat signifikansinya berapa. Kalau dia di bawah 0,05 artinya signifikan. Misalnya A dan O ini 100, ini 150. Nah, secara statistik ini signifikan dianggapnya. Kalau misalnya di bawah 0,05, artinya O lebih cerdas dibanding A, karena ini lebih tinggi dibanding ini. Jadi begitu. Kalau misalnya A dan B, dia di sini, oke, artinya di atas 0,05, artinya tidak berbeda kepintaran antara A dan B. A itu 100, B itu 110. Walaupun secara nyata kita melihat B itu tinggi 10 poin, tapi dianggap tidak signifikan atau tidak berarti perbedaan itu, dan seterusnya. Jadi banyak macam, nanti banyak perbandingan di sini, A dan B, terus A dan AB, A dan O, dan seterusnya. Jadi banyak nilai signifikansi yang kita lihat, dan di sini kita menentukan yang mana signifikan, yang mana tidak signifikan. Seperti itu. Oke, saya kira cukup ya. Sangat sederhana, mulai dari korelasi, regresi, kemudian uji beda. Uji beda ada 2 grup yang diujikan, ada juga lebih daripada 2 grup yang diujikan. Untuk lebih jelasnya kita akan melanjutkan pada sesi praktek, supaya bukan hanya sekedar teori kita pahami. Saya kira cukup. Kita lanjutkan di SPSS. Terima kasih.